kita ke materi berikutnya, yaitu mengenai aturan rantai. Misalnya di sini ada suatu fungsi, saya nulisnya pakainya Y sama dengan ya. Karena Y sama dengan boleh juga Fx sama dengan, tapi karena kalau aturan rantai itu di sini tuh ada Fx ini kan pasti fungsi yang memuat variabel X. Ya, pasti ada X pangkat, nah di luarnya itu masih pangkatin lagi gitu. Makanya saya tulisnya Y sama dengan aja biar mudah membedakannya. Y sama dengan Fx pangkat N. Nah, turunannya ini menjadi ini, pangkat terluarnya. Jadi kan pangkat terluarnya itu kan N ya. Ya udah, N kali Fx, masih Fx, jadi Fx-nya ini belum diturunkan, masih N kali Fx pangkatnya, pangkat terluar tadi dikurangi 1, yaitu N-1. Nah, dikalikan dengan turunan dari Fx itu sendiri yang di dalam ini, yaitu F aksen X. Agar lebih jelas, misalnya kita ke contoh soal. Contoh. Misalnya ada, mau pakai Y boleh, mau pakai Fx boleh. Pakai Y deh. Misalnya Y sama dengan, misalnya 2X min 5 pangkat 2. Nah, tentukan turunan pertamanya. Kalau caranya yang biasa, ini kan sebenarnya bisa juga dikerjakan dengan cara manual. Yaitu, ini cara pertama dulu ya. Yaitu 2x min 5 kali 2x min 5, kan gitu. Kita kalikan dulu, berarti 4x kuadrat min 10x min 10x berarti min 20x plus 25. Ini kan Y-nya segini. Baru kita turunkan Y aksennya sama dengan 8x min 20, kan gini turunannya. Nah, ini sebenarnya bisa juga dikerjakan dengan aturan rantai ini. Y sama dengan 2x pangkat negatif 2x min 5 pangkat 2 ya. Turunannya kita turunkan dari pangkat terluarnya. Nah, ini kan pangkat tapi di luarnya masih ada pangkat. Karena di sini kan pangkat 1. Di luar masih ada pangkat 2. Cara mengerjakannya kita turunkan dari pangkat terluarnya, yaitu yang 2. Kita turunkan dulu gitu. Menjadi 2 kali 2x min 5 masih tetap. Pangkatnya sekarang menjadi berapa? Dikurangi 1 pangkatnya menjadi pangkat 1. Tuh, dikalikan dengan turunan yang di dalam ini, turunan dari 2x min 5. Berapa turunan dari 2x min 5? Turunan 2x pangkat 1 kan 2 kali 1. Yaitu 2x-nya pangkat 0. X pangkat 0 ya udah nilainya 1 kan, 2 kali 1 2. Nah, yang min 5-nya kan nggak ada. Nah, ya udah, berarti Y aksennya 2 kali 2 4 ya, kali 2x min 5. Pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Berarti Y aksennya sama dengan, kaliin aja ini. 8x ini min 20. Sama ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, oh enakan dikaliin dulu baru diturunin daripada pakai aturan rantai. Tapi suatu ketika misalnya kita nemuin soal seperti ini. Misalnya ada soal, bentar. Misalnya ada Fx sama dengan berapa ya? Misalnya 3x kuadrat min 1 pangkat 2021. Masa iya kalian mau memangkatkan dia 3x kuadrat min 1 kali 3x kuadrat min 1 sampai 2021 kali? Kan tidak mungkin, itu akan sangat lama. Maka kita gunakan aturan rantai ini. Nah, turunannya menjadi F aksen X-nya sama dengan pangkatnya turun, pangkat terluarnya yaitu yang 2021. Jadi 2021 kali 3x kuadrat min 1, sekarang pangkatnya menjadi 2020, dikalikan dengan turunan yang di dalam ini, turunan ini,
yaitu 3x kuadrat min 1. Turunannya yaitu 6x. Kan 2 kali 3, 6. X-nya 2 min 1 ya, berarti X aja, X pangkat 1. Nah, berarti F aksen X-nya itu sama dengan, ya udah tinggal kalian kalikan aja. 2021 kali 6x berapa misalnya, tinggal kalian kalikan, mau begitu aja boleh, mau dikalikan pun juga boleh. Misalnya kita kalikan ya, menjadi 2021 kali 6, yaitu 12.126x kali 3x kuadrat min 1 pangkat 2020. Contoh lagi, contoh 3 ya ini. Misalnya ada fx sama dengan 4x kuadrat min 3 pangkat 7. Nah, ini turunannya menjadi, ingat pangkat terluar dulu, berarti 7 kali 4x kuadrat min 3, pangkatnya menjadi pangkat 6 dikali dengan turunan yang di dalam ini. Turunan 4x kuadrat min 3 yaitu 8x. Maka turunannya menjadi 56, ya 7 kali 8x kan 56x kali 4x kuadrat min 3 pangkat 6. Nah, oke, satu lagi misalnya contoh contoh 4, misalnya ada fx sama dengan akar pangkat misalnya 3 dari 3x kuadrat plus 6 misalnya. Nah, maka ingat tadi kalau ada bentuk akar ini kan sebenarnya penulisannya bisa juga ditulis fx sama dengan 3x kuadrat plus 6, pangkatnya menjadi pangkat 1/3, karena di sini 3 ya. Nah, baru kita turunkan. Berarti f aksen x-nya sama dengan pangkat terluarnya turun, yaitu 1/3, yang di sini 3x kuadrat plus 6, sekarang pangkatnya menjadi berapa? 1/3 dikurangi 1, atau 1/3 dikurangi 3/3, yaitu min 2/3 dikali dengan, nah, ini turunan dari 3x kuadrat plus 6. Turunan 3x kuadrat yaitu 6x. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Berarti f aksen x-nya sama dengan 1/3 kali 6x, berarti 2x kali 3x kuadrat plus 6 pangkat min 2/3. Nah, begini aja boleh. Jadi sudah ada 4 contoh soal ya. Yang pertama yang ini, yang y sama dengan 2x min 5 pangkat 2. Yang kedua yang fx sama dengan 3x kuadrat min 1 pangkat 2021. Ini contoh 3 dan ini contoh 4. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Masih tentang turunan fungsi aljabar, tapi kali ini kita akan coba mencari turunan ketika fungsinya itu berbentuk, misalnya berbentuk penjumlahan, kemudian berbentuk perkalian, dan berbentuk pembagian. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan u kali v, ini dua-duanya berupa fungsi, maka turunannya ini dapat diperoleh dengan cara yaitu f aksen x, ya udah berarti u aksen plus minus, tergantung soalnya ya, plus atau min v aksen gitu. Contoh misalnya di sebelah sini contohnya ya. Contoh misalnya fx sama dengan berapa ya, misalnya x kuadrat plus 2x ditambah 5x plus 1. Nah, ini kita tinggal mencari dengan sifat yang ini.
Sebenarnya ini boleh, misalnya kalian mau jumlahin dulu x kuadrat plus 2x plus 5x plus 1, nanti hasilnya menjadi x kuadrat plus 7x plus 1, baru kalian turunkan boleh. Tapi ini bisa juga pakai sifat yang ini, yaitu diturunkan masing-masing f aksen x-nya. Tinggal x kuadrat plus 2x ini kalian turunkan, x kuadrat turunannya yaitu 2x, 2x turunannya plus 2, yang ini pun juga kalian turunkan, ditambah turunan dari 5x plus 1, turunan dari 5x kan 5, plus 1-nya langsung hilang, berarti turunannya yaitu 2x plus 7. Nah, ini penggunaan untuk sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbentuknya itu bentuk perkalian, misalnya fx sama dengan u kali v, maka ini turunan pertamanya menjadi U aksen V plus U V aksen. Contohnya, misalnya diketahui fx sama dengan, misalnya berapa ya? Misalnya 2x plus 5 kali x min 3 misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kerjakan manual, kan menjadi begini. Ini fx sama dengan, ini kita kalikan dulu, 2x kali x menjadi 2x kuadrat, 2x kali min 3 menjadi min 6x, kemudian ini plus 5 kali x plus 5x, plus 5 kali min 3 min 15. Fx-nya sama dengan 2x kuadrat min x, karena min 6x plus 5x hasilnya min x min 15. Baru kalian turunkan, yaitu hasilnya 2x kuadrat diturunkan hasilnya adalah 4x pangkat 1 ya, 2 kurangi 1 pangkat 1, min ini kan 1x pangkat 1, maka turunannya 1. Nah, turunannya adalah 4x min 1. Nah, ini sebenarnya bisa juga dikerjakan dengan sifat yang ini. Tadi ada fx sama dengan 2x plus 5 kali x min 3. Nah, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Turunannya, turunan pertamanya itu didapat dari U aksen. U aksen berarti turunan dari U. Berapa turunan dari U? Yaitu 2x plus 5. Turunannya yaitu 2 ya. Kali V. V-nya yang mana? Yang x min 3. Ditambah U, yaitu yang 2x plus 5 kali V aksen. V aksen turunan dari V. Turunan dari x min 3. Turunan x pangkat 1. Ini kan 1x pangkat 1. Turunannya berarti 1 ya. Nah, berarti f aksen x-nya tinggal kita kalikan. 2 kali x min 3 hasilnya 2x min 6. 2x plus 5 kali 1 ya udah 2x plus 5. Berarti f aksen x-nya sama dengan 2x plus 2x, 4x min 6 plus 5 min 1. Sama aja hasilnya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Misalnya ada fungsi yang berbentuknya dia itu pembagian fx sama dengan u per v, maka turunannya ini menjadi u aksen v. Nah, sekarang ini berbalik, tandanya bukan plus tapi min. Min u v aksen per v kuadrat. Ini cara mencari rumusnya ini kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, misalnya contohnya, misalnya ada soal fx sama dengan 2x plus 1 per 4x min 5 misalnya. Tentukan turunan pertamanya. Nah, ini kan ini U, ini V. Turunannya f aksen x-nya menjadi
U aksen turunan dari U berapa turunannya? 2x min 1 turunannya adalah 2 kali V-nya yang 4x min 5 dikurangi U-nya yang mana? U-nya yang 2x plus 1 kali V aksen turunan dari V, turunan dari 4x min 5, yaitu turunannya 4 per V kuadrat. V-nya kan yang 4x min 5 kuadrat. Berarti F aksen X-nya sama dengan 2 kali 4x, yaitu 8x, 2 kali min 5, min 10, 2x min 2x kali 4, berarti min 8x, min 1 ya, min 1 kali min 4, hasilnya kali 4 maksudnya, kali ini berarti hasilnya min 4 per 4x min 5 kuadrat. Nah, nggak cukup di sini ya. Hasilnya berarti 8x min 8x kan bisa dicoret, tinggal min 10 min 4, yaitu min 14 per 4x min 5 kuadrat. Ini adalah turunannya. Nah, jadi untuk materi turunan fungsi aljabar semuanya sudah kita bahas. Dari pertama yaitu definisi turunan yang menggunakan limit tadi, kemudian rumus dasar turunan, kemudian yang aturan rantai, kemudian yang sifat turunan pada bentuk fungsi yang bentuknya itu penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian sampai ke pembagian. Nah, sekarang di sini saya sudah menyediakan beberapa soal untuk latihan soal. Kita akan bahas dari yang nomor 1. Nomor 1 misalnya diketahui fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat min 6x plus 7. Yang ditanyakan tentukan nilai f aksen 1. Ya, berarti turunan pertama ketika x-nya sama dengan 1. Nah, fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat min 6x plus 7. Turunannya f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3 turunannya berarti 12x pangkat 2 min 2x kuadrat turunannya berarti 4x pangkat 1. Kemudian ini min 6x pangkat 1 ya ini kan. Berarti turunannya min 6 saja. X-nya otomatis hilang ya, karena kan X pangkat 0 itu nilainya 1. 1 kali 6 ya udah 6 tetepan. Nah, kemudian yang ditanyakan F aksen 1. Ya udah tinggal kita substitusikan saja nilai X sama dengan 1 menjadi 12 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 min 6. Hasilnya 12 min 4 min 6. Yaitu 12 min 4 hasilnya 8, 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Nah, ini pembahasan untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Jika Gx sama dengan 5x kuadrat plus 4px min 3 dan G aksen 2, yaitu turunan Gx ketika x-nya sama dengan 2 itu turunannya bernilai 4. Yang ditanyakan tentukan G aksen 3. Nah, jawab. Di sini ada Gx sama dengan 5x kuadrat plus 4px. Nah, P itu nanti sembarang bilangan ya, kita harus cari dulu nanti nilai P-nya itu berapa sih sebenarnya. Kalau untuk variabelnya yang X ini ya, min 3. Nah, turunannya G aksen X-nya berarti berapa turunannya? 5x kuadrat, turunannya berarti 10x, 2 kali 5 10, x pangkat 2 kurangi 1, pangkat 1 atau 10x aja nulisnya. Ditambah, ini kan 4p, x pangkat 1. 1 kali 4p ya udah 4p,
X-nya menjadi pangkat 1 min 1, kan pangkat 0. Pangkat 0 tadi nilainya 1, 4P kali 1, ya udah 4P hasilnya. Yang min 3 otomatis nggak ada ya turunannya. Berarti G aksen X-nya sama dengan 10X plus 4P. Nah, ketika G aksen itu X-nya 2, dia itu nantinya bernilai 4. Nah, sekarang kita masukkan G aksen 2 nilainya berapa sih? Kan G aksen X-nya 10X plus 4P. Kalau X-nya 2 berarti 10 kali 2 menjadi 20 ya. Plus ini tetap 4P sama dengan 4. Berarti 4P sama dengan, ini pindah sini, 4 min 20. Berarti 4P sama dengan negatif 16. P sama dengan negatif 16 dibagi 4. Hasilnya negatif 4. Nah, jadi sebetulnya turunannya G aksen X-nya itu ternyata nilainya adalah 10X plus 4P, yaitu 4 kali negatif 4 atau 10X min 16. Ketika kita sudah substitusikan P sama dengan negatif 4 ke sini tadi ya. G aksen X sama dengan 10X min 16. Yang ditanyakan G aksen 3 ketika X-nya sama dengan 3. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ya. Menjadi 10 kali X-nya 3 min 16. 10 kali 3, 30 min 16. Berarti G aksen 3 nilainya adalah 14. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x kuadrat min 6 pangkat 5. Nah, ini berarti kita menggunakan yang aturan rantai. Nah, ada fx sama dengan 4x kuadrat min 6 pangkat 5. Berarti turunan pertamanya f aksen X sama dengan, ingat kita turunkan dari pangkat terluarnya yaitu yang pangkat 5. 5 kali, ini tetap 4x kuadrat min 6, tetapi pangkatnya kita kurangi 1. 5 min 1 pangkat 4. Dikalikan dengan turunan yang di dalam. Yang 4x kuadrat min 6. Turunannya 4x kuadrat, berarti turunannya adalah 8x. Sehingga f aksen X-nya sama dengan 5 kali 8x yaitu 40x kali 4x kuadrat min 6 pangkat 4. Ini adalah turunan pertamanya. Oke, lanjut ke nomor 4. Turunan dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 5x plus 2 adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya masih sama ya, ini menggunakannya masih aturan rantai. Kita rubah dulu bentuknya. Di sini ada Y sama dengan akar pangkat 3 dari 5x plus 2. Ingat tadi kalau bentuk akar seperti ini, penulisannya bisa dirubah menjadi 5x plus 2, pangkatnya menjadi pangkat 1/3. Nah, sekarang kita turunkan. Y aksen sama dengan turunannya dari pangkat terluar yaitu 1/3 kali 5x plus 2, sekarang pangkatnya menjadi 1/3 dikurangi 1 atau 1/3 dikurangi 3/3. Hasilnya min 2/3 dikali dengan turunan yang di dalam yang ini, yang 5x plus 2, turunan dari 5x yaitu 5. Nah, berarti Y aksennya sama dengan 1/3 kali 5 yaitu 5/3 kali 5x plus 2 pangkat min 2/3. Sampai sini boleh, atau misalnya mau dilanjutkan biar pangkatnya menjadi pangkat positif, maka Y aksen sama dengan 5 karena kan biar positif dia harus turun ya, menjadi 5/3 kali 5x plus 2 pangkat 2/3. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kalau mau dituliskan ke bentuk akar juga boleh. Y aksen sama dengan 5/3 kali
Akarnya ingat akar pangkat 3 ya. Di sini kan ada 3. Di sini 5x plus 2 kuadrat. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Ini 2 soal terakhir yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nomor 5, tentukan turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat min 1 per 2x min 3. Ini bentuk yang pembagian. Tadi kalau ada y sama dengan u per v, maka rumusnya menjadi u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, di sini ada y sama dengan x kuadrat min 1 per 2x min 3. Ini kan u-nya yang x kuadrat min 1. Berarti u aksennya sama dengan turunan dari x kuadrat min 1, yaitu 2x. Nah, kalau v-nya itu 2x min 3. Berarti v aksennya sama dengan turunan dari 2x min 3, yaitu 2. Nah, sekarang kita masukkan. Ini y aksen ya. Y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Berarti y aksen sama dengan kita masukkan u aksennya berarti yang 2x kali v-nya yang 2x min 3 dikurangi u-nya yang x kuadrat min 1 kali v aksen yang 2. Nah, berarti y aksen sama dengan ini 2x kali 2x hasilnya 4x kuadrat min 2x kali 3 yaitu min 6x. Kemudian yang ini min x kuadrat kali 2 yaitu 2x kuadrat. Kemudian yang ini ya, min 1 kali 2 kan min 2, ketemu negatif, berarti plus 2. Oh ya, ini pernya belum ya, per v kuadratnya berarti yang 2x min 3 kuadrat. Ini juga per 2x min 3 kuadrat. Ini nggak usah dijabarkan, nggak apa-apa. Berarti y aksennya sama dengan 4x kuadrat min 2x kuadrat. Hasilnya 2x kuadrat min 6x plus 2 per 2x min 3 kuadrat. Ini adalah turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat min 1 per 2x min 3. Ke soal terakhir, tentukan turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat min 1 kali 5x plus 2. Ini yang bentuk perkalian. Tadi kalau ada bentuk perkalian, yang ini u kali v, maka rumusnya y aksennya menjadi u aksen v plus u v aksen. Ini adalah rumusnya. Nah, pada soal ini, u-nya yang mana? U-nya yang x kuadrat min 1. Berarti u aksen turunannya yaitu berapa? Turunan dari x kuadrat min 1. Turunannya yaitu 2x. Nah, sekarang v-nya 5x plus 2. Berarti turunannya yaitu 5. Kita masukkan ke rumus. Y aksen sama dengan u aksen v plus u v aksen. V aksen ya kok v kuadrat. U aksen v plus u v aksen. Berarti y aksen sama dengan u aksennya tadi nilainya adalah 2x kali v-nya yang 5x plus 2 ditambah u-nya yang x kuadrat min 1 kali v aksen, yaitu v aksennya 5. Berarti y aksen sama dengan 2x kali 5x. Hasilnya adalah 10x kuadrat
2x kali plus 2 berarti plus 4x plus x kuadrat kali 5, 5x kuadrat, kemudian min 1 kali 5, min 5. Berarti turunannya adalah 10x kuadrat tambah 5x kuadrat hasilnya 15x kuadrat plus 4x min 5. Ini adalah turunan pertama dari x kuadrat min 1 kali 5x plus 2. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di soal-soal ini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.